Ya Allah, aku takut menikah. Karena menikah itu adalah satu keputusan yang besar. Nikah itu hukum dasarnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu sunnahku. Namun nikah itu menjadi sunnah bagi seorang yang mampu untuk menikah. Kalau dia punya kemampuan untuk menikah dan ingin mendapatkan pahala, maka menikahlah. Namun bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika menikah, maka itu akan mencelakakan dirinya dan pasangannya, nikah menjadi haram. Dan sebaliknya, jika seorang memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah ia akan terjerumus pada kemaksiatan atau kerusakan, maka nikah menjadi wajib bagi dia. Karenanya, menikah atau tidak menikah itu kembali kepada kondisi pribadi kita. Karenanya, jangan sampai kita menikah atau tidak menikah karena faktor-faktor di luar diri kita. Entah itu orang tua, kawan, rekan kerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 32 mengatakan, jika kamu mampu untuk menikah, menikahlah. Karena menikah itu adalah salah satu pintu pembuka pintu-pintu rezeki bagimu dan pasanganmu. Tapi di ayat selanjutnya, An-Nur ayat 33, Allah sekaligus mengingatkan kita, jika kamu tidak mampu, maka janganlah menikah. Namun, tetap jagalah kesucianmu. Bukan dengan alasan tidak menikah, kemudian kamu melakukan hal-hal yang mendekatkan dirimu kepada berzina. Artinya, jangan takut atau jangan euforia, menggebu-gebu untuk menikah. Proporsional lah. Karena di setiap pilihan itu ada kemuliaan yang telah Allah tetapkan atas kita. Karenanya kembali kepada komitmen kita dengan melihat diri kita. Apakah kita seorang yang pantas dan mampu untuk menikah atau seorang yang tidak mampu dan sepatutnya tidak melakukan pernikahan. Karena itu jadikanlah pasangan kita dan pilihlah pasangan kita yang bisa memahami dan mengerti kita sepenuhnya. Sembari kita terus belajar untuk saling memahami satu sama lain agar baiti jannati, rumahku menjadi surgaku. Karena di dalamnya ada orang yang selalu memahami pikiranku, perasaanku, kata-kataku, sikapku, dan selalu bersiap untuk memaafkan semua kesalahan yang mungkin terjadi karena kesengajaan atau kehilafan dariku. Karena itu, pada akhirnya kita menjadi tidak takut untuk menikah dan tidak menggebu-gebu juga untuk menikah kalau kita memposisikan nikah sebagaimana Allah memposisikan pernikahan, yaitu mitsaqan ghalidha, perjanjian agung kita dengan Tuhan, bukan dengan KUA, bukan dengan mertua, bukan dengan orang tua, bukan pula dengan pasangan, tapi dengan Allah. Dengan itu kita tidak akan takut. Karena pahit getirnya pernikahan akan menjadi lumbung pelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan akan menjadi lumbung bagi kita untuk mendapatkan pahala, dan manis indahnya pernikahan akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karena siapa yang menemukan pasangan terbaik di dunia, kata Nabi kepada Ummu Salamah, pasangan yang menjaga agamanya dengan baik dan menjaga akhlaknya dengan baik, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, maka dia akan menjadi jodoh bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Karenanya kata Nabi, kalau kamu ingin lihat manusia terbaik, lihatlah sikap manusia itu kepada keluarganya. Yang terbaik dari antara manusia adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik bagi keluargaku. Maka kita bisa melawan sikap menggebu-gebu untuk menikah atau takut kepada menikah dengan kita mengembalikan bahwa pernikahan ini adalah perjanjian suci dengan Allah, perjanjian agung dengan Allah. Jika kita memilih pasangan karena Allah, menjalani pernikahan karena Allah, dan menunjukkan pernikahan untuk Allah, pastilah pernikahan itu akan menjadi jalan terbaik
bagi kita. Dan juga kalau kita memilih untuk tidak menikah karena Allah, menjalani proses kejombloan di jalan Allah dan meniatkan tujuan dari kejombloan ini untuk Allah, maka itu juga akan menjadi jalan jihad kita menuju Allah. Karena mereka pun yang jomblo, maka pasangannya adalah yang maha cinta, yaitu Allah. Mereka tidak akan pernah kesepian karena akan selalu ditemani oleh Allah. Namun jika jalan kejombloan itu dipilih tanpa Allah, maka yang ada adalah kegusaran, kegundahan, di mana itu akan menjadi lubang bagi perzinahan dan kemaksiatan. Karenanya, ya Allah, aku tidak lagi takut menikah, namun aku juga tidak akan gegabah untuk menikah. Aku tidak akan menikah karena dorongan siapapun, tapi dorongan hatiku. Aku tidak akan memilih pasangan karena trigger siapapun, tapi karena trigger hatiku. Aku juga tidak akan memilih untuk menikah di waktu yang ditentukan oleh siapapun, di umur yang ditentukan oleh siapapun, tapi di umur dan di waktu yang ditentukan oleh hatiku sendiri. Dengan begitu, pernikahan akan menjadi gerbang pertama dan utama bagi kita untuk kehidupan yang lebih baik. Yang setelah menikah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia. Takutlah menikah kalau pernikahan bukan pilihan hatimu, dan jangan takut menikah kalau pernikahan itu adalah pilihan hatimu.